warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivianti MM. Kali ini kita akan akhirnya membahas analisis fuzzy time series untuk model Cheng pakai G ya. Kan biasanya saya bahas yang pakai Cheng. Nah, sekarang pakai Cheng. Nah, video kali ini saya bahas di secara penjelasan secara umumnya dulu. Untuk tutorial manualnya saya juga sudah buat di Excel, untuk di RStudio juga sudah, tapi di next video ya. Jadi sekarang kita bahas pemahaman tentang analisis fuzzy time series-nya. Nah, ini saya menggunakan salah satu artikel atau skripsi dari Universitas Islam Indonesia, disusun oleh Muhammad Fauzan pada tahun 2020. Ada banyak yang saya compare artikel-artikel yang kemudian bisa saya akhirnya pahami, oh begini ternyata caranya Chen. Dan saya kenapa sukanya di sini, karena di sini lebih terstruktur dan punya data yang bisa saya coba uji juga dan hasilnya sama seperti itu. Nah, kita langsung ke bagian hasil dan pembahasan. Sekaligus kita bahas alur-alur analisis fuzzy time series model Cheng ini. Cheng, bukan Chen. Oke, kita cari dulu bab berapa itu ya. Ini ya. Kita masuk di sini. Sorry kalau ada suara-suara yang aneh. Nah, di sini kita masuk di analisis fuzzy time series model Cheng. Digunakan dengan menggunakan pembobotan atau yang biasa disebut metode Cheng. Terdapat beberapa langkah yang digunakan untuk menyelesaikan analisis fuzzy time series Cheng, meliputi pembentukan kelas interval sampai pada proses falsifikasi dan defusifikasi yang merupakan hasil dari prediksi. Berikut uraian prosesnya. Misalnya 1, pembentukan himpunan semesta. Ini sama ya dengan fuzzy time series yang lain. Langkah pertama yang dilakukan untuk analisis fuzzy time series adalah dengan membentuk himpunan semesta atau universe of discourse, di mana dalamnya akan terdapat beberapa partisi dengan panjang interval yang sama. Artinya kita punya semesta pembicaraan, biasanya dibentuk dari data minimal dan data maksimal. Kemudian data minimal menjadi kelas paling bawah. Kan ini semesta pembicaraannya, paling bawahnya itu data minimal sampai paling maksimalnya. Nah, ada D1 sama D2 di sini. D1, D2 itu pertimbangan peneliti untuk memasukkan satu angka atau satu bilangan yang mau ditambahkan atau dikurangkan. Ini ceritanya memperluas juga, bisa juga digunakan untuk misalnya kalau angka-angkanya kita itu terlalu susah, kalau misalnya tidak pas, misalnya puluhan supaya lebih mudah dihitung seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu pertimbangan. Nah, ini dia Dmax dan Dmax sama Dminnya. Dminnya dikurang dengan D1, Dmaxnya dikurang dengan D2, di mana hasilnya itu ini 1072,74 untuk kelas paling bawahnya, 1777,14 untuk batasnya yang paling atas. Di mana D1 dan D2-nya itu tadi yang di sini yang dimasukkan di dalam rumus itu, D1 itu sama dengan 3, D2 dengan 5 untuk memperlebar himpunan semesta. Seperti itu. Itu sama ya tadi penjelasan saya. Kemudian setelah itu dilanjutkan membentukan panjang interval. Pembentukan panjang interval itu banyak caranya. Salah satunya yang paling banyak digunakan adalah rumus Stargast. Ada juga penentuan interval berbasis rata-rata, yang di sini itu analisis rumus Stargast. Untuk menentukan banyak jumlah kelas interval, peneliti menggunakan rumus Stargast yang ini ya. 1 ditambah 3,3 log n, seperti itu. N-nya itu adalah jumlah datanya kita atau jumlah periode yang kita gunakan, seperti itu. Nah, setelah itu kita dapat 7 ini, jadinya kita jadikan pembulatan menjadi 8 kelas. Seperti itu, karena tidak mungkin ada kelas 7,5. Pasti kalau bukan 7 ya 8. Nah, ini pembulatan ke atas, kita pilih 8 interval. Nah, setelah terpilih 8 interval, kita membuat supaya mudah terbentuk kelasnya, kita buat panjang kelasnya. Kita tahu 8 kelas yang mau dibuat, tapi berapa panjangnya setiap kelas itu, ini caranya. Jadi penentuan panjangnya itu di sini tadi, atau bisa juga batas maksimal baru dikurang maksimal minimal baru, dimana setelah ditambah dan setelah dikurang dengan D1 kemudian dibagi dengan N. N itu adalah jumlah kelas yang terbentuk atau jumlah interval 8. Nah, didapatlah 88,05. Setelah nilai jumlah kelasnya dan lebar kelasnya diketahui, maka dibentuklah interval kelasnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi intervalnya itu dari sini sampai ke sini itu sama dengan panjang intervalnya dan 8. Ini paham ya, sudah saya jelaskan di banyak video yang lain. Intinya nilai minimal baru setelah dikurang D1, kemudian ditambah dengan interval, hasilnya ini sama dengan di sini, kemudian ditambah lagi panjang interval sama dengan ini. Kemudian jangan lupa untuk menghitung midpoint-nya atau nilai tengahnya, supaya nanti bisa mempermudah, karena ini nanti akan digunakan untuk peramalan setelah FLRG nanti. Seperti itu, jadi dihitung terlebih dahulu. Kemudian falsifikasi harga emas. Intinya secara sederhananya kita masukkan misalnya
satu data itu dia masuk di interval mana, seperti itu. Dengan logika ini, tapi kalau saya jelaskan ini lebih sulit, jadi intinya seperti ini. Misalnya, Januari itu datanya 1117,96 masuk di interval mana? Nah, ternyata dia masuk di interval 1 di sini. Oke, kemudian kalau dia pakai U1 berarti dia disimbolkan dengan A1. A1 seperti itu, begitupun seterusnya. Jadi dia dicek intervalnya. Nanti untuk cara lebih mudahnya untuk mempercepatkannya kan pakai aplikasi, bisa di SPSS, bisa di SPSS, di Excel sama di RStudio di next video nantinya. Setelah kita lakukan falsifikasi, kita lakukan menentukan relasi-relasi falsifikasi dari waktu T kurang 1 ke T. Seperti itu. FLR group, sebelum FLR group harus FLR dulu. Nah, ini FLR-nya. Kenapa di sini kosong? Karena ini tidak ada waktu T kurang 1-nya. Dia langsung Januari, jadi di sini NA. Kemudian di Februari karena waktu sebelumnya di Januari A1, maka di sini A1 ke A1. Di bulan 3 karena di Februari A1 falsifikasinya A1, maka di sini dari A1 ke A1 seperti itu. Seterusnya, setelah itu kita susun berdasarkan current state, dikelompokkan berdasarkan current state atau FLRG-nya. Current state itu daerah asalnya. Seperti ini. Misalnya kan tadi ada A1 ke A1, A2 ke A2. Nah, itu yang dibuatkan FLRG A1 ke A2. Nah, tapi untuk lebih mudahnya teman-teman memang tandai bagusnya. Kalau misalnya A1 ke A1 itu berapa kali, A1 ke A2 berapa kali, karena itu akan berpengaruh di proses pembobotan selanjutnya. Oke, jadi gampang ya untuk FLRG-nya, tinggal lihat daerah asalnya, dia satu kelompok, dan di kemana saja. Misalnya A1 kemana saja, A1, A2, seperti itu. Nah, setelah ada FLRG, kita akan buat ini. Nah, ini yang saya maksud. Tapi bisa langsung ya, supaya tidak kerja dua kali. Ini mungkin supaya lebih terstruktur. Setelah FLRG baru dibuat seperti ininya, berapa kali ke A1. Ternyata A1 itu 9 kali ke A1. Ke A2 itu 3 kali. Jadi ada 12 relasi seperti itu. Sudah ya, saya jelaskan. Kemudian kita selanjutnya menghitung peramalan. Nah, untuk menghitung peramalan di FLRG sini, kita akan menghitung berdasarkan ini. Nah, di sini dia tidak menggunakan matriks pembobot, dia tidak dijelaskan, tapi sebenarnya ada matriks pembobot, nanti saya lebih pahamkan di manual, dia langsung otomatis ke sini. Ini, tapi sama prosesnya ya, tapi sebenarnya logika awalnya itu berasal dari matriks pembobotnya. Tapi ujungnya nanti tetap seperti ini, 9 kali M1, di mana M1, misalnya di sini. Misalnya kita untuk peramalan A1. Untuk peramalan A1 dilihat tadi current state-nya atau daerah tujuannya itu di A1 dengan A2, kita lihat nilai T-nya dari A1 berawal dari U1, midpoint-nya yang saya maksud. Begitupun yang di sini di A2, kemudian masing-masing dikalikan dengan berapa kalinya. Seperti itu. Kemudian masing-masing dibagi dengan berapa jumlahnya ini. 9 tambah 3, 12, berarti ada 12 relasi, seperti itu. Kemudian sama hal yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah seperti itu, kita dapat data peramalannya seperti ini. Cukup mudah. Nah, untuk data peramalannya kan kita sudah tahu, misalnya kalau A1 ramalannya sekian, A4 ramalannya sekian. Itu kita menggunakan waktu sebelumnya. Misalnya tadi kan di Januari pertama itu A1 ya, di sini A1. Nah, falsifikasi A1 ini digunakan untuk meramalkan waktu selanjutnya di data peramalan sini. Begitupun selanjutnya. Jadi kalau dia A1, di A1 sebelumnya A1 berarti ramalan untuk hari ini itu adalah menggunakan ramalan berdasarkan ini A1 dari sini, seperti itu. Begitu saja cara mudahnya, langsung kita upload. Sudah itu, kemudian ketepatan pemodelan. Intinya bedanya dari chain adalah di pembobot. Kalau di chain itu langsung nilai falsifikasinya berapa, misalnya A1 ke A2 dengan A3. Kita tidak hiraukan berapa kali ke A1, berapa kali ke A3. Kemudian kalau tidak salah di model Lee itu cuma dikalikan seperti itu. Atau hampir sama juga ya dengan SIM itu. Pokoknya seperti itulah. Intinya beda dengan chain di proses pembobotan atau peramalannya. Semoga ini sedikit membantu teman-teman yang lagi menyusun skripsi tentang fasi time series model chain, atau sedikitnya memberikan penjelasan, karena biasanya kalau kita menyusun skripsi kita butuh teman untuk diskusi bagaimana seperti ini, bagaimana ininya, dan semoga ini bisa menjadi teman diskusinya teman-teman. See you di video selanjutnya. Mungkin selanjutnya untuk fasi time series model chain ini saya akan jelaskan secara manualnya dan cara di RStudio-nya. Jangan bosan-bosan nonton, subscribe, like, komen, dan bagikan video ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.